Dan seperti yang dikatakan, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Amin. Dan sesudah semuanya dimurnikan, maka dimulailah pemerintahan 1000 tahun. Glory, glory. Kita baca dahulu di Wahyu 19 untuk terus menyegarkan kita. Ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Lalu aku melihat sorga terbuka. Siapa yang melihat? Yohanes. Yohanes memakan gulungan kitab yang terbuka, sehingga dia melihat sorga terbuka. Dan Yohanes adalah perwakilan mempelai wanita. Ada amin. Dan perihal gulungan yang termeterai dan kemudian terbuka hanya dikerjakan oleh Tuhan di akhir zaman. Amin. Sehingga mempelai wanita di akhir zaman seharusnya memiliki mata seperti Yohanes, mampu melihat, haleluya, sesuatu yang ilahi, sesuatu yang supranatural terbuka. Dan di mana terbuka? Di sorga. Itulah sebabnya Anda harus kembali ke posisi Anda sebagai orang percaya, yaitu duduk di tempat-tempat sorgawi. Itulah posisi orang percaya sejati. Duduk di tempat-tempat sorgawi di dalam Kristus Yesus, maka Anda akan bisa melihat apa yang terbuka di sorga. Amin. Dan bukan hanya melihat, Anda mengerti. Amin. Karena penglihatanlah sebuah visi adalah sebuah pewahyuan. Dan Anda mengerti kapan itu terlaksana. Amin. Kapan itu tergenapi. Jadi bukan Anda melihat kemudian Anda bersorak-sorai, "Oh, aku melihat." Kemudian Anda memberitahukannya kemana-mana, "Ini akan terjadi demikian, ini sudah terjadi, ini sedang berlangsung," padahal masih akan terjadi. Tidak demikian. Anda memiliki pengertian atas apa yang Anda lihat. Karena melihat artinya adalah mengerti. Amin. Melihat artinya adalah mengerti. Yohanes pasal 3. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Melihat artinya adalah mengerti. Amen. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Amin. Dan ia memakai jubah putih, yang telah dicelup dalam darah, dan namanya disebutkan Firman Allah. Namanya, nama siapa ini? Nama Tuhan. Nama penunggang kuda ini. Namanya disebutkan Firman Allah, the Word of God. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ayat 14, Firman itu menjadi manusia, dan namanya Yesus Kristus. Jadi siapakah oknum ini? Yesus sendiri. Amin. Namanya disebutkan Firman Allah. Glory. Dan semua pasukan yang di sorga, semua bala tentara yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Siapakah ini? Orang-orang kudus yang dibangkitkan. Amin. Dan semua bala tentara, pasukan yang di sorga mengikuti dia. Haleluya. Berarti Anda harus keluar dari sorga. Amin. Tapi sekarang kita masih di bumi. Tapi dari debu kepada bintang, dari bumi kepada sorga. Kita dijanjikan untuk masuk ke dalam sorga setelah selesai perjalanan di bumi. Jika Anda adalah pemenang-pemenang di akhir zaman, maka Anda akan masuk ke dalam sorga, menikmati perjamuan kawin malam anak domba, dan sesudah itu bersama dengan Kristus kita akan turun dari sorga. Itulah sebabnya Anda sekarang secara spiritual duduk di tempat-tempat sorgawi di dalam Kristus Yesus. Dan Anda mengenakan lenan halus yang putih bersih, jubah kebenaran. Anda baca di Wahyu 19 yang sama, di ayat yang ke-7.
Dan dari mulut Kristus, mulutnya Yesus, keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Lihat, Babel sudah memerintah bangsa-bangsa dengan gada dan tongkat. Tapi Kristus kita akan memerintah bangsa-bangsa dengan gada dan tongkat. Amin. Babel memerintah Israel dan bangsa-bangsa yang lain dengan kekerasan, dengan paksaan. Tapi Kristus kita dengan kasih dan firman-Nya. Glory. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Amen. Dan Tuhan sudah berkata, kemana aku pergi, kamu akan ada di situ. Jadi kalau kita akan pergi bersama dengan Kristus, pulang ke surga, maka ketika Kristus turun dari surga untuk peperangan Harmagedon, maka Anda pun juga akan turun. Anda bukan penonton di surga. Lihat. Kemana gembala bergerak, domba harus mengikuti. Terpuji nama Tuhan. Terus sebabnya di pangkatan saya bertanya, siapa yang mau perang di sini? Kalau Anda nggak mau perang, nggak usah datang ke gereja pun. Karena datang ke gereja adalah perang. Amen. Puji nama Tuhan. Itu masih perang kecil. Masih perang tembak-tembakan itu. Perang yang besar Anda berhadapan dengan 200 juta roh jahat. Yang adalah 3 kekuatan demonologi di dalam bidang ekonomi, demonologi di dalam bidang politik, demonologi di dalam bidang akan religius, keagamaan. Renungkan semuanya itu. Kembali ke Allah.